Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang hadis nomor 192, 93 dan 194. Yang mana hadis ini membahas tentang bacaan apa saja yang mesti kita ucapkan ketika kita mendengar seorang muadzin mengumandangkan azannya. Dan ini teman-teman pasti tahu lah ya kan. Kemarin juga kita sudah bahas di dalam kitab Al-Azkar ya karangan Al-Imam Nawawi. Nah, di sini juga dibahas juga di dalam kitab Bulughul Maram dan syarahnya. Jadi kalau misalkan teman-teman mendengarkan muazin berkumandang, maka hendaklah dijawab sebagaimana muazin katakan, seperti itu. Kalau dia katakan Allahu Akbar, kita jawabnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Seterusnya kecuali hayya 'alat tain. Ya, itu kita sudah bahas di dalam kitab Al-Azkar. Itu kan, kalau misalkan hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Nah, kemudian hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian kalau misalkan as-sholatu khairum minan naum, shadaqta wa barakta wa ana ladzalika minasy syahidin. Itu kita juga sudah bahas di dalam kitab Al-Azkar ya yang kemarin. Nah, ini kita akan bahas lagi di dalam kitab Bulughul Maram dan syarahnya, yang mana hadis ini penjabarannya lumayan panjang ya. Penjelasannya lumayan panjang. Nanti teman-teman bisa dengarkan step by step, pelan demi pelan, pelan-pelan seperti itu. Dan juga memang di di video ini ya saya jelaskan lagi bahwasanya kalau yang namanya hadis itu saya lengkapi dengan syarahnya ya. Jadi syarahnya saya ngambil yang terjemahannya saja supaya teman-teman bisa bisa paham lah secara gamblangnya. Dan saya juga sudah cek di kitab yang versi bahasa Arabnya, itu juga tidak ada masalah. Saya juga makanya memang untuk pembuatan konten saya agak lebih lama kayak gitu ya. Ini karena saya juga mengecek juga dari berbagai macam redaksi gitu ya, kitab Ibanatul Ahkam di berbagai macam terjemahannya. Kemudian saya juga sandingkan dengan kitab ininya yang versi bahasa Arabnya dengan berbagai macam redaksi. Oleh sebab itu saya juga punya kitab-kitab mulai dari ulumul Quran, ulumul hadis, fikih itu sampai ada satu hardisan lebih, itu 1 tera, yang mana itu kumpulan kitabnya dengan berbagai macam redaksi seperti itu. Kalau misalkan Sahih Bukhari itu ada banyak juga kitab-kitab ininya
redaksinya, sesuai dengan percetakannya, seperti itu. Jadi kadang ada yang ada harokatnya, ada yang tidak ada harokatnya, seperti itu. Dan saya juga cross check juga, saya mengharokati dengan yang ada di kitabnya, takut-takut saya salah, seperti itu. Jadi walaupun konten ini ya pelan ya kan, tidak langsung tuntas, langsung hataman, tapi saya harap teman-teman bisa paham secara utuh hadis per hadis yang ada di dalam kitab Bulughul Maram ini, ya kan. Kalau misal saya ini aja, saya artikan seperti itu aja ya, saya bacakan, saya artikan aja ya, jujur saya khawatir itu nanti apa namanya, bisa inilah apa namanya, rancu lah untuk teman-teman bisa memahami seperti itu. Dan kalau misal ada teman-teman yang bisa mencari syarah-syarahnya, kitab-kitab syarah-syarahnya, ya bisa sih sebenarnya. Cuman takutnya ini standar umum, orang yang awam jadi itu tidak paham dengan syarahnya seperti apa, kemudian ininya nanti ujung-ujung akhirnya melenceng sana sini kayak gitu kan. Kok ini hadisnya kok kelihatannya apa namanya, bertolak belakang. Nah, itu juga dibahas juga di syarahnya, seperti apa pandangan Imam Syafi'i, seperti apa pandangan Imam Malik, seperti apa pandangan Imam Abu Hanifah, dan lain sebagainya, seperti itu. Kadang ada hadis yang membolehkan, ada yang mengharamkan, seperti itu. Itu semua ada pandangan-pandangannya, ya. Itu pandangannya Imam Abu Hanifah kah, pandangan Imam Syafi'i, dan lain sebagainya. Itu kita bahas di dalam kitab fikih hadisnya, di fikih hadisnya, seperti itu. Itu banyak dibahas di syarahnya. Salah satunya kalau syarahnya kitab Bulughul Maram, ya, Subulus Salam sama kitab Ibanatul Ahkam. Tapi kalau umumnya itu pondok membahas itu kitab Ibanatul Ahkam sebagai pendamping daripada kitab Bulughul Maram. Kalau misalkan Matan Abi Suja itu yang banyak saya temukan itu syarahnya kitab Fathul Qorib. Nah, kitab ini kitab Kifayatul Ahyar itu ada juga yang ngebahas, tapi kalau di pondok saya itu tidak menjadi kurikulum wajib, tapi hanya idofiyah saja, kitab penunjang saja. Itu karena kurang lebih materinya sama, hanya kalau di dalam kitab Kifayatul Ahyar itu ditambah dalil-dalilnya seperti apa, seperti itu. Itu kitab Fathul Qorib. Nah, kalau kitab Al-Azkar itu juga ada juga syarahnya. Syarahnya itu lumayan tebal juga ya. Kalau kitab Al-Azkar itu tebalnya kalau kitab kuningnya itu setebal kitab Kifayatul Ahyar. Nah, dan itu bahasa cakupannya tentang masalah zikir-zikir. Jadi teman-teman yang mengkaji masalah zikir-zikir, apa saja yang mesti harus kita baca, yang harus kita lakukan. Untuk amalan tambahan kita itu sudah saya bahas juga di dalam kitab Al-Azkar juga, ya, step by step juga, karena juga ini masalah kesibukan juga ya kan. Oke, kita lanjut hadis nomor 192, 193 dan 194 yang diriwayatkan oleh Sa'id Al-Khudri, riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Wa in Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tumun nida faqulu mislama yaqulul muadzin. Muttafaqun alaih. Walil Bukhari an Muawiyah radhiyallahu anhu misluhu. Wali Muslim an Umar radhiyallahu anhu fi fadli qauli kama yaqulul muadzinu kalimatan siwal hai alatain fayaqulu la haula wala quwata illa billah. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, qala telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tumun nida, apabila kalian mendengarkan azan berkumandang, faqulu, maka ucapkanlah mislama yaqulul muadzin, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Kan? Ini dalilnya kan, kalau misal teman-teman membaca Allahu Akbar sebagaimana yang diucapkan oleh seorang muadzin. Jadi dalilnya seperti ini. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim melalui jalur sahabat Rasulullah yang sama-sama dari Abu Sa'id al-Khudri. Walil Bukhari, dan menurut Imam Bukhari, ya, lafaz ini kepunyaan daripada Imam Bukhari, an Muawiyah, yang mana beliau dapat dari melalui jalur Muawiyah radhiyallahu anhu, misluhu, hadisnya sama, serupa ya. Wali Muslim an Umar radhiyallahu anhu. Nah, ini kalau redaksi yang diketengahkan oleh Imam Muslim, an Umar melalui jalur Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, fi fadli qauli, tentang keutamaan al-qauli, mengucapkan kama yaqulul muadzinu, sebagaimana seperti apa yang diucapkan oleh seorang muadzin, kalimatan, kalimat demi kalimat, ya, seperti itu. Allahu Akbar, maka kita jawab Allahu Akbar, seperti itu, dan seterusnya. Siwa, kecuali al-hayy alatain itu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kecuali lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah itu dinamakan dapat al-hayy alatain. Itu sudah kita bahas juga di dalam kitab Al-Azkar. Ya, mungkin teman-teman ada lupa, silahkan teman-teman cek di kitab Al-Azkar, itu kontennya di playlist itu ada bab azan, di situ azan. Fayaqulu, maka ucapkanlah la haula wala quwata illa billah, seperti itu, la haula wala quwata illa billah, maka ucapkanlah tidak ada kekuatan, tidak ada kekuasaan, wala quwata, dan kekuatan, illa billah, kecuali pertolongan Allah. Nah, itu dalilnya. Nah, kemudian kita lihat makna keseluruhannya. Jawaban azan yang dilakukan oleh si pendengar itu dinamakan hikayatul azan atau meniru azan. Jadi ini bahasannya tentang hikayatul azan, meniru muadzin mengucapkan azan ya. Jadi kalau misal teman-teman meniru azan seorang muadzin, itu dalilnya seperti ini ya kan. Itu namanya adalah hikayatul azan, yaitu dengan cara menirukan semua lafadznya kecuali hayya 'alas shalah dan hayya 'alal
falah, yaitu. Nah, kalau ini dua kalimat ini namanya hayya 'alat tain. Gitu ya. Maka jawaban masing-masing dari keduanya ialah la haula wala quwata illa billah. Jadi baik itu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, itu jawabannya adalah la haula wala quwata illa billah. Kemudian hikmahnya, nah ini kalau kita berbicara hikmah itu adalah makosidus syariahnya. Jadi apa sih makosidus syariahnya? Seperti itu. Hikmah jawaban ini adalah pihak pendengar ketika mendengar suara azan bersegera menuju tempat sholat. Jadi kalau kita sudah mendengar azan, maka hendaklah kita langsung cepat-cepat sholat. Seperti itu. Maka semua aktivitas mesti harus ditinggalkan. Seperti itu. Hal ini berarti ia memenuhi seruannya dengan ucapan dan perbuatan, yaitu berwudu dan berangkat ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Jadi yang namanya sholat fardu ya, sholat 5 waktu itu mesti dilakukan secara berjamaah seperti itu. Jadi utamanya lebih sunnah muakkadnya itu dilaksanakan di masjid kayak gitu. Jadi ada beberapa perbedaan pandangan, ada yang namanya sunnah muakkad, ada sunnah muakkad kalau tidak salah ada yang fardu kifayah ya. Jadi kalau ada yang sudah seperti itu, nah cuman ini memang digalakkan untuk sholat berjamaah di masjid seperti itu, dan sebenarnya lebih utamanya itu sholat berjamaah. Kalau misalkan di rumah ya beserta keluarga itu sudah masuk dalam kategori berjamaah. Nah, mengingat dengan jawabannya itu, si pendengar tidak bermaksud menirukan azan untuk menyeru manusia, melainkan membangunkan perasaan khususnya. Maka yang diucapkannya ialah la haula wala quwata illa billah. Hal itu sebagai pengakuan dan ketidakmampuannya sekaligus meminta pertolongan untuk beribadah melalui taufik Robnya. Jadi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui taufiknya supaya kita bisa menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Seperti itu. Jadi yang namanya kita sholat itu sudah otomatis di situ fungsi utamanya adalah untuk menjadikan kita insan yang bertakwa. Di situ semuanya berarti harus kita tinggalkan, yang dilarang seperti itu. Kalau yang diperintahkan ya kita kerjakan semaksimal yang kita bisa, kan, semampu yang kita bisa. Kadang ada orang yang jujur dalam masalah agama tapi dalam masalah dunia kadang sering meleset, ya, tidak menepati janji seperti itu. Ada juga yang sholatnya dia kuat, maksiat juga jalan kayak gitu. Ada juga maksiat-maksiat yang ini dia tidak lakukan tapi yang di sini dia lakukan. Semaksimal yang teman-teman bisa. Dengan demikian si pendengar mendapat pahala dari bacaan hauqalahnya sebagai imbangan dari ucapan hayya 'alat tain yang diucapkan oleh juru azan. Jadi kita menirukan seorang muadzin, apa yang diucapkan oleh seorang muadzin bukan berarti kita menyerukan azan itu sendiri, tapi untuk kita ini tadi membangunkan perasaan kita untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bisa mendapat
imbangan dari ucapan hayya 'alatain. Nah, kita bisa mendapatkan pahala daripada apa yang telah diucapkan oleh seorang muadzin. Nah, bagaimana dengan hukumnya? Hukum menirukan azan, hikayatul azan di sini ialah sunnah dan ia dianggap cukup hanya dengan menirukan azan satu orang apabila zuru azan atau muadzin itu lebih dari satu orang. Termasuk ke dalam pengertian ini adalah menirukan azan pertama atau tarhim yang sudah kita bahas untuk fajar kazib, karena pentasyri menamakan azan juga dan sunnah bila ditiru. Jadi kalau misalkan di situ ada dua azan, maka kita bisa mendengar cukup menirukan satu azan saja, yaitu azan tarhim. Azan keduanya tidak usah, tidak ada masalah. Tapi kalau kita bisa menirukan mengikuti kedua-dua azan tersebut, itu juga pahala kita akan bertambah seperti itu. Anida, yang dimaksud dengan anida di sini kalau kita lihat analisis lafadznya adalah azan. Jadi azan itu ada banyak macamnya, yaitu anida, panggilan, dan juga azan. Ada beberapa ya. Sorry. Mislama yaqulu, secara lahiriah, mumasalah dalam pengucapan atau meniru ucapan tidak sama seperti seluruh sisinya. Karena para ulama telah sepakat bahwa orang yang menjawab tidak harus mengeraskan suaranya. Lain hal dengan muadzin yang bertujuan memberitahukan kepada orang banyak, maka diperlukan dengan suara keras. Jadi secara lahiriah adalah mumasalah dalam ucapan atau meniru ini ucapannya tadi. Tapi tidak keseluruhannya, itu artinya tidak harus keras seperti itu. Jadi kita menirukan seperti itu. Dan juga ada ucapan-ucapan yang tidak sama, ya kan? Kayak yang di sini nanti hayya 'alatain. Tuh, la haula wala quwata illa billah, seperti itu. Tapi di sini hikayatul azan maksudnya menirukan azan di sini litalrib, karena mayoritasnya kita mengikuti bacaan yang diucapkan oleh seorang muadzin. Sedangkan si pendengar dengan jawabannya bertujuan untuk zikir. Nah, kalau muadzin tadi dia harus keras untuk mengingatkan orang yang masih di mana-mana kayak gitu, untuk bahwa waktu sholat sudah masuk. Seperti itu. Nah, seorang yang mendengarkan, yang mengikuti bacaan-bacaan azan tersebut tujuannya untuk berzikir, mengingat Allah dan menggugah perasaan khususnya. Nah, seperti itu. Maka cukup dilakukan dengan pelan. Jadi dibacanya dengan pelan. Cukup dalam hati seperti itu. Nggak usah kita baca keras-keras, ya kan? Menurut riwayat Bukhari melalui Muawiyah radhiyallahu an, disebutkan hadis serupa, yakni hal yang sama dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri, yaitu bahwa si pendengar meniru apa yang diucapkan oleh muazin dalam semua kalimatnya kecuali hayya 'alatain. Pengertian lafadz mislu di sini umum, ya. Tadi sudah kita bahas di taglib, itu ya. Kemudian ditaksis dengan hayya 'alatain, ya. Seperti yang disebut dalam riwayat Muslim. Lafadz mislu kedudukannya sebagai sifat bagi maf'ul mutlak yang dibuang. Jadi ada sifat maf'ul mutlak yang dibuang. Kita kalau di dalam kitab kitab apa namanya itu ya, kitab Nahwu, ada kitab Jurumiyah, ada lagi kitab apa lagi syarahnya itu,
saya lupa itu di sarahnya itu ada beberapa ya beberapa macam dari maf'ul. Ada yang namanya maf'ul bih dan maf'ul mutlak. Nah, di sini kedudukannya adalah sifatnya ini dibuang, sifat bagi maf'ul mutlaknya dibuang. Bentuk lengkapnya ialah ucapan yang semisal dengan ucapan muadzin. Jadi seperti itu. Ucapan yang semisal dengan ucapan muadzin itu kedudukannya sebagai maf'ul mutlak. Ada maf'ul bih, maf'ul mutlak, kalau tidak salah maf'ul ma'ah di situ. Fadlul qauli dalam keutamaan mengucapkan jawaban azan. Disebutkan keutamaan karena akhir hadis Umar radhiyallahu anhu disebutkan fa idza qala al-sami'u dzalika min qablihi dakhalal jannah. Nah, ini hadis yang disebutkan oleh Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab. Apabila si pendengar mengucapkan hal tersebut dengan tulus ikhlas dari lubuk hatinya, niscaya ia akan masuk surga. Seperti itu. Jadi kalau kita mau masuk surga itu ada banyak amalan. Di situ salah satunya adalah kita mengucapkan sama dengan yang diucapkan oleh muadzin. Maka niscaya kita akan masuk surga. Ini hadis yang diriwayatkan melalui sahabat Rasulullah Umar ibnu Khattab. Hayya 'alatain adalah bentuk tasniyah. Nah, tasniyah ini kalau di bahasa di bahasa Inggris itu single plural. Tidak ada yang namanya tasniyah di situ. Jadi ada bentuknya satu single. Kalau misalkan dia sudah lebih dari satu, maka hukumnya sudah masuk ke dalam kategori plural, jamak. Nah, tapi kalau di dalam bahasa Arab ada tasniyah lagi. Misalkan kitabun, kitabani itu 2 kitab itu tasniyah. Kemudian kutubun itu masuk jamak. Jadi kitabun, kitabani, kutubun. Nah, jadi ada kitab, 1 kitab, kitabani 2 kitab, kutubun jamaknya, berbagai macam kitab. Nah, hayya 'alatain ini adalah bentuk tasniyah. Jadi suatu lafaz yang menunjukkan makna 2. Dari hayya 'alah. Nah, nakot atau akronim yang berdasarkan simai. Jadi akronim dari simai. Jadi kenapa hayya 'alatain? Karena kita mendengar daripada itu adalah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Maka dari simai itu akronimnya dinamakan hayya 'alah. Itu. Nah, maknanya ialah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Artinya adalah marilah kita sholat dan marilah kita menuju kebahagiaan dan keberuntungan dan kekekalan dalam nikmat. Seperti itu. La haula wala quwata illa billah. Di sini tidak ada daya dan upaya kekuatan kecuali kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ini murni pengakuan kita atas ketidakmampuan kita di dalam menjalankan semua aktivitas kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini bukan berarti kita meniadakan yang namanya usaha gitu ya. Wala ta'asu mirauhillah. Janganlah kalian berputus asa dengan rahmat Allah. Jadi begitu kita berperang dia penyakit ya sudahlah. Seperti itu. Tidak boleh itu menyerah namanya. Kalimatan berkedudukan sebagai hal. Hal ini kalau mungkin ya kalau saya bisa sandingkan itu kalau misalnya itu adverb ya kan. Nah, hal ini kalimat yang menjelaskan tentang fiil kalau tidak salah. Nah, kedudukannya sebagai hal artinya adalah kalimat demi kalimat secara berurutan. Jadi kalau hal dia otomatis
mansub ya, kalimatan itu mansub, harokatnya biasanya fathah itu ya. Kalau misalkan dia isim mufrad itu tandanya dengan fathah, baik itu fathah biasanya sih fathatain itu. Kalau misalkan dia ada alif lamnya itu fathah satu saja. Nah, kalau kita lihat analisis, kalau kita lihat fikih hadisnya adalah yang pertama, disyariatkan menjawab suara muazin dalam segala keadaan. Tidak ada bedanya antara orang yang dalam keadaan suci atau berhadas. Begitu pula orang yang haid yang mempunyai junub. Sebab jawaban tersebut merupakan zikrullah, sedangkan mereka berhak melakukan zikir. Tetapi hal itu tidak berlaku bagi orang yang sedang menunaikan hajat, buang air, dan orang yang sedang bersetubuh. Nah, jadi kalau misalkan seseorang tersebut berada di dalam WC, kayak gitu kan, buang hajat, atau bersetubuh dengan istrinya, maka dia tidak boleh menjawab azan. Tapi kalau orang yang berhadas kecil atau hadas besar, itu hukumnya boleh. Karena ini cuma sebatas zikir kepada Allah. Dan hak kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau misalkan yang lain-lain, seperti halnya kita menyentuh mushaf, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya, itu tidak boleh bagi orang yang berhadas. Begitu juga kalau misalkan ibadah, kayak misalkan sholat dan lain sebagainya, itu kita sudah bahas di dalam kitab Fathul Qorib dan kitab Bulughul Maram yang sebelum-sebelumnya. Itu kan kalau ini yang menjawab masalah azan. Yang kedua, hukum menjawab azan ialah sunnah. Karena para ulama telah sepakat mengenainya. Kesepakatan inilah yang memalingkan pengertian wajib kepada perintah yang terkandung dalam sabda Rasulullah SAW. Maka ucapkanlah. Nah, itu. Jadi ulama menetapkan bahwa mengucapkan atau hikayatul azan di sini hukumnya adalah sunnah. Ya, jadi ini juga sempat menjadi perdebatan juga istilahnya di kalangan istilahnya teman-teman saya juga yang memang kurang begitu paham dengan ilmu fiqh seperti itu. Kalau misalkan Al-Quran dan hadis di situ ya sudah jelas-jelas menerangkan seperti itu, kenapa kok masih ada ketetapan dari ulama bahwa ini wajib, sunnah, ada makruh, ada yang lain sebagainya. Kenapa nggak wajib, haram saja kayak gitu? Seperti itu kan. Kok masih ada sunnah lagi kan? Kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, maka ya sudah, kita kerjakan saja sebagaimana mestinya. Nah, ulama fiqh menetapkan bahwa hukum ini wajib, sunnah, kemudian ini ada makruh, kemudian juga ada haram di situ, dan lain sebagainya, ada yang mubah juga. Itu fungsinya supaya kita tidak berat ya, supaya kita tidak berat di dalam menjalankan syariat agama Islam. Dan kita juga sudah tahu pemetaannya, mana-mana yang mesti harus kita dahulukan untuk dikerjakan. Contoh misalkan sholat. Nah, biasa kalau sudah semua orang itu sudah mau itu bergajulnya kayak gimana, mesti ya mengerjakan sholat. Ya kan, seperti itu. Sebagai ya istilahnya ini sudah kewajibannya lah kayak gitu kan. Nah, baru di situ kalau mereka punya uang dan punya kelebihan, berzakat seperti itu. Kemudian baru puasa kalau misalkan masuk waktu Ramadan kayak gitu. Jadi puasa wajib dulu yang dikerjakan sebelum masuk ke puasa-puasa sunnah, seperti halnya puasa Senin Kemis dan lain sebagainya. Nah, habis itu baru haji kalau misalkan ada kelebihan-kelebihan lagi di situ. Jangan sampai teman-teman
haji menjual ginjal, ya kan? Manis atau ilaihi sabila wal hajil baiti manis atau ilaihi sabila. Di situ kuncinya. Jadi kalau misalkan kayak sekarang ini masa pandemi, kita tidak dibolehkan untuk melakukan haji, bukan berarti MUI itu adalah antek daripada WHO kayak gitu, antek daripada Yahudi dan Nasrani, enggak. Tapi memang keadaannya tidak memungkinkan, karena kalau kita mau haji itu harus ada 3 aspek yang harus dipenuhi. Yang pertama, uang kita mencukupi, baik itu di dalam perjalanan ataupun orang yang ditinggalkan. Yang kedua, kita kesehatan kita pun juga menunjang, karena ini amalan fisik, dan fisik kita harus kuat di sini kan. Yang ketiga, keamanan di perjalanan. Kalau misalkan di situ ada konflik dan lain sebagainya, ada wabah dan lain sebagainya, nah maka kita tidak diperkenankan untuk menjalankan haji seperti itu. Nah itu salah satu fungsi ulama-ulama fikih di dalam menetapkan hukum. Jadi ya itu ada wajib, sunnah, ada haram, makruh, kemudian mubah di situ. Jadi kita sudah tahu pemetaan-pemetaannya kayak gitu. Bukan berarti kita menggampangkan hukum kayak gitu, syariah agama Islam. Nah, yang banyak keliru juga kalau orang itu yang masalah ini fankihum atau balakum minan nisai masna wa sulasa wa ruba. Bahwasanya yang dimaksud dengan poligami itu adalah sunnah Rasulullah. Yang di sini banyak salah keliru. Kalau sunnah Rasulullah masalah poligami itu bukan sunnah secara fikih, tapi itu sunnah secara ilmu hadis. Ilmu hadis kalau sunnah itu adalah perkataan, perbuatan, kemudian pekerjaan dan ketetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ. Nah, dari semua perbuatan Rasulullah ini juga ulama memberikan klasifikasi juga. Ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah, ada hukumnya kalau misalkan itu bentuk larangan, ada yang haram, makruh, dan mubah. Nah, kalau yang makruh, contoh misalkan menggunakan pakaian dengan warna yang sudah wadididau lah kayak gitu. Nah, itu hukumnya makruh. Rasulullah SAW pada waktu itu melepaskan pakai tidak khusyuk sholatnya, terganggu sholatnya karena pakaian yang digunakan. Kemudian Rasulullah melihat itu kan ada gambar-gambarnya kayak gitu. Rasulullah ganti. Nah, seperti itu. Nah, ulama menetapkan bahwasannya menggunakan pakaian yang berlebihan, warnanya mencolok kayak gitu, kemudian juga ada gambar salibnya gitu ya kan, maka itu tidak boleh ya kan. Kalau yang ada gambar salibnya itu haram. Kalau yang gambar-gambar biasa yang corak-corak kayak misal contoh sarungnya tretan muslim gitu ya kan, ada yang saya sudah bahas, itu hukumnya adalah makruh gitu. Nah, itu bahasan fungsi-fungsi daripada istilah-istilah yang digunakan oleh ulama-ulama fik kayak gitu. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa tidak setuju dengan ulama-ulama fik dalam menentukan suatu hukum, itu orang tersebut juga salah. Seperti itu kan, kalau sudah ada Al-Quran, hadis sudah disebutkan ini langsung dikerjakan. Mohon maaf kayak gitu ya. Menelan mentah-mentah Al-Quran dan hadis itu juga keliru ya, takutnya keliru. Jadi kita kalau misalkan masalah Al-Quran, biasanya ulama-ulama itu berpatokan kepada ulama-ulama yang faham fakih dengan seluk-beluk Al-Quran. Masalah hadis, ulama-ulama mesti mengikuti daripada disiplin ilmu ulama-ulama hadis, begitu juga fiqh. Karena setiap bidang-bidang ilmu itu ada empunya. Jadi ada empunya. Begitu.
Si pendengar, yang ketiga fikih hadisnya adalah si pendengar mengganti hayya 'alatain menjadi hauqalataini. Jadi hayya 'alatain, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah diganti dengan hauqalatain, yaitu la haula wala quwata illa billah. Nah, yang keempat, keutamaan ikhlas dalam beramal. Diterimanya amal merupakan suatu anugerah yang besar hingga membawa pelakunya masuk surga. Jadi seperti itu, bukan karena menetapkan surga dan neraka itu saya yang punya kuncinya, tapi karena ini berdasarkan dari apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, seperti itu. Ya kan, kalau misal saya mengatakan bahwa orang yang bermaksiat seperti ini, ya kan, melakukan dosa seperti ini masuk neraka, bukan berarti saya yang pegang kuncinya, tapi ya memang sudah berdasarkan dari apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis yang saya sampaikan kepada teman-teman. Tapi bukan berarti dia 100% masuk neraka atau 100% juga masuk surga. Ada beberapa timbangan juga, pertanggungjawaban juga yang mesti harus dilalui di situ. Jadi yang namanya manusia, terutama yang sekarang ini, terutama yang ada di Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke itu ya bermacam-macam kayak gitu. Ada yang ibadahnya kurang, kemudian di zakat dan sodakohnya, hajinya ya naik. Ada yang di ibadahnya ya kan, sholat, puasa kayak gitu dia kuat kayak gitu, tapi di zakat dan hajinya dia tidak mampu, seperti itu. Banyak macamnya kayak gitu kan. Ada yang wajib-wajibnya dia mampu tapi sunahnya kedora, seperti itu. Jadi ya macam-macam, dan semaksimal mungkin kita bisa menambah segala macam kekurangan, seperti itu. Kita juga ya istilahnya kekurangan orang kayak gitu, ada yang kurangnya di sini dia tambal dengan yang di sini, seperti itu. Ya kita hanya bisa mendoakan semoga seluruh amal ibadahnya itu diterima oleh Allah dan menjadikan pahala di sisinya kayak gitu, untuk bisa menutupi segala macam kekurangannya, seperti itu. Begitu juga ya teman-teman yang lain kayak gitu kan, itu ya banyak yang melakukan kesalahan seperti itu ya. Kalau bisa ya ditutupi sesegera mungkin, seperti itu. Kalau caranya bertobat itu ya seperti itu kan, kita berjanji untuk tidak melakukan perbuatan tersebut, kemudian kita menutupinya dengan perbuatan yang baik, seperti itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata dari saya, apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Kemudian juga di sini juga saya meminta masukan dari teman-teman kalau misalkan ada pembacaan kitab-kitab yang tidak sesuai dengan kaidah bahasanya gitu, dan juga disiplin ilmunya, seperti itu. Saya juga meminta koreksiannya. Lepas dari itu juga saya meminta masukan. Kemudian kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mau ditanyakan, silahkan diatur di kolom komentar, seperti itu ya kan. Cuman ya memang porsinya di sini saya juga tidak terlalu banyak membahas masalah hukum-hukum di sini ya kan, hukum misalkan yang ini dan lain sebagainya yang biasa ustadz-ustadz lakukan, itu saya tidak bahas. Saya cuma hanya membahas masalah bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan di dalam menentukan suatu hukum ya, seperti itu aja sih kalau saya tumpuan daripada channel ini kayak gitu. Jadi runtut mulai dari bab toharoh sampai sampai bab yang lain ya kan, bab
riba, muamalah dan lain sebagainya. Itu saja runtut kayak gitu dalil-dalilnya, kemudian kitab-kitabnya seperti itu. Kalau masalah pembahasan per case kayak gitu ya, pemasalah kayak gitu dalil-dalilnya seperti apa, itu teman-teman bisa cek di channel-channel ustadz-ustadz yang lain seperti itu. Bisa ada masalah bid'ah kah, masalah apa namanya, masalah tahlilan dan lain sebagainya kayak gitu kan. Nah di sini kita hanya sharing masalah bahan-bahannya kayak gitu, kitab-kitab apa yang mesti teman-teman pelajari ketika teman-teman mantap mengikuti madhab Syafi'i gitu ya kan. Kalau misalkan bermadhab Syafi'i, otomatis teman-teman pasti pernah belajar kitab-kitab mazhab Syafi'i minimal satu kitab. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.